Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudara. Kita semua pasti yang datang hari ini pasti kita punya pokok doa. Siapa yang punya pokok doa malam ini? Ya, yang punya pokok doa angkat tangan. Yang tidak punya pokok doa? Oh, berarti semua punya pokok doa. Saya yakin kalau semua punya pokok doa, berarti semua imannya hidup. Amin. Sekarang saya mau tanya, yang doa-doanya selalu dijawab, angkat tangan. Yang doanya selalu dijawab, tiap berdoa dijawab, tiap berdoa dijawab. Angkat tangan coba, saya mau titip doa soalnya. Kalau saudara tiap berdoa dijawab itu, wah berarti sakti saudara. Nah, hari ini saya kasih tema firman Tuhan, doa yang tidak dijawab. Ya, kalau pendeta biasanya khotbah doa yang dijawab, rahasia doa yang dijawab. Maka sore ini saya berikan tema doa yang tidak dijawab. Jadi saudara, ternyata ada hal-hal yang membuat doa kita itu nggak dijawab sama Tuhan. Banyak orang datang kepada saya berkata, Bu, saya ini udah berdoa, Bu, sudah lama saya berdoa, saya puasa, tapi kenapa nggak dijawab-jawab doa saya? Jadi saudara, hari ini kita akan belajar beberapa poin kenapa doa kita nggak dijawab. Sebenarnya ada 100 poin, tapi mungkin kelamaan saya kasih 4 aja. Ya, nanti kalau saya datang lagi baru kita sambung. Iya saudara, ketika kita berdoa nggak dijawab, itu yang membuat banyak orang akhirnya kecewa sama Tuhan. Ya, kenapa doa saya nggak dijawab? Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya melayani Tuhan. Lalu akhirnya ada yang mulai nggak Tuhan-Tuhanan lah, nggak usah lah. Buktinya doa saya juga nggak dijawab. Nah, supaya kita mengerti saudara, kita harus mengerti cara kerja Tuhan. Kita harus mengerti bagaimana prinsip firman Tuhan supaya kita menjadi orang Kristen yang benar. Karena Rasul Paulus bilang kalau kamu itu sebagai prajurit, kamu harus berlatih sebagai seorang prajurit supaya kamu berjuang, kamu nembak itu tidak salah sasaran. Kita berdoa, kalau salah berdoa nggak dijawab, makanya ada orang gitu-gitu terus saudara, nggak pernah mengalami perubahan karena dia setiap doa nggak dijawab. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab doa kita yang nggak dijawab, yang pertama adalah karena kita berdoa tapi itu dari hawa nafsu. Mari buka bersama Yakobus pasal 4 mulai ayat yang pertama. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama mulai, firman Tuhan berkata begini saudara. Kita baca bersama-sama supaya telinga kita mendengar, hati kita mendengar. Baca 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ingat, orang itu kalau banyak bertengkar, berantem, berkelahi, itu berarti hawa nafsunya itu tinggi. Ya, kita punya banyak keinginan tapi nggak terwujud-wujud, makanya bertengkar. Ayat ini berkata di sana apa? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Lalu kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi saudara, orang itu kalau punya banyak keinginan tapi nggak terwujud, yaitu buntut-buntutnya suka berantem, bertengkar, berkelahi, bahkan bisa sampai kepada pembunuhan. Hati-hati, mari kita cek ya hawa nafsu kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita ini. Karena hawa nafsu itu punya keinginan. Ya, lalu ayat yang ketiga berkata di sana apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ketika kita mengingini sesuatu lalu kita nggak berdoa, kita nggak akan memperoleh apa-apa. Karena memang tidak berdoa itu wajar. Namanya aja orang tidak berdoa, tidak memperoleh apa-apa, ya wajar karena memang dia tidak berdoa. Tetapi ayat ini berkata, ayat yang ketiga, kita lihat ayat yang ketiga di sana dikatakan, baca bersama 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan
hawa nafsumu. Ada dalam diri manusia itu yang namanya hawa nafsu. Bahaya ini hawa nafsu, saudara. Nah, hawa nafsu ini saling berjuang dalam diri kita. Dan kita harus hati-hati sekali. Kenapa ini tipis, saudara? Saya sebelum pandemi itu, saya itu hampir buka gereja di Jakarta. Jadi saya sudah cari-cari gereja karena ya sebagian orang berkata bahwa goal dari seorang pendeta itu adalah ketika dia buka gereja. Saya ketemu dengan beberapa teman, mereka bilang, "Bu, kapan buka gereja loh? Kapan buka gereja loh?" Jadi saya ini juga terpancing, saudara. Ya, ibu itu jangan keliling-keliling terus jadi penginjil. Ibu juga harus mulai mikirin ibu buka gereja. Jadi kerinduan itu bukan datang dari keinginan Tuhan, tapi dari hawa nafsu saya. Saya mulai berpikir, iya juga ya. Saya ini harus punya gereja. Karena rasanya kok kalau pendeta nggak punya gereja itu kayak apa gitu, nggak jadi gembala. Akhirnya saya mulai ketemu beberapa teman, saya tanya, semua meneguhkan, iyalah sudah waktunya lah ibu jadi gembala. Sudah banyak yang mau mendengar khotbah-khotbah ibu. Lalu saya ketemu beberapa teman, mereka mau support, oke bu cari tempat aja. Ada yang ngomong, nanti saya bantu untuk sewanya. Nanti saya bantu untuk pemusiknya pokoknya selama 3 bulan. Ya. Kami bergerak cari tempat, itu sebelum pandemi, saudara. Kita bergerak cari tempat dengan suami, keliling ke hotel, kemana-kemana. Terakhir kita dapat di satu mall di Jakarta. Tanya kontrakannya berapa, sekian. Ada yang mau bantu, beberapa orang. Saya bilang, ini sudah siap ya, dia mau bantu. Oh iya, jadi untuk sekian ratus juta. Tapi untuk DP pertama tanda jadi harus bayar 80 juta. Saya berkata kepada suami saya, hati-hati loh, jangan sampai kita ini terjebak dalam hawa nafsu. Saya tanya kepada beberapa teman hamba Tuhan, semuanya mendukung. Berkata, ya iyalah sudah waktunya lah bu, itu hati Tuhan loh untuk buka gereja. Dan akhirnya kami bawa dalam doa, saya bilang Tuhan, kalau ini hanya karena hawa nafsu saya, kepengen buka gereja karena saya pikir saya seorang pendeta harus punya gereja. Kalau cuma karena untuk hawa nafsuku, Tuhan cegah. Saya nggak mau. Tapi kalau memang ini adalah rencana Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Sesuatu yang kelihatannya itu lancar semuanya itu juga belum tentu datang dari Tuhan. Bisa jadi itu hawa nafsu kita. Makanya kita harus bawa di dalam doa. Saya dan suami bawa dalam doa. Ada orang yang mau bantu untuk dana, ada yang bantu untuk kasih pemusik 3 bulan. Pokoknya semuanya rasanya lancar. Tapi saya bilang Tuhan, kalau ini datang karena hawa nafsu kami, Tuhan tolong tutup jalan. Kami berdoa, saudara. Lalu pada bulan Februari itu sebelum lockdown, saudara, saya ditelepon sama pihak manajemen gedung, Bu, jadi pakai kan mulai bulan depan? Saya bilang iya. Ya udah ibu bayar dulu DP sesuai kesepakatan 80 juta. Saya udah ngomong ke teman saya, iya kapan mau dibayar nanti Bu ngomong aja. Saya tuh berdoa, oke besok saya transfer. Malam itu saya bilang Tuhan, tolong batalkan ini kalau ini hawa nafsuku. Saya masih berdoa begitu. Tiba-tiba besok pagi itu sebelum saya transfer, saya bilang gini, Mas, terlintas di benak saya itu ada satu kata begini, coba pindah hari atau pindah jam. Saya ngobrol dengan suami saya, iya ya kita coba ya kalau jam itu kayaknya mepet gini. Ya udah coba kita tanya. Saya bilang Mas ini saya sudah mau transfer, tapi saya mau tanya kalau kita pindah hari nih atau pindah jam. Kalau jam itu enggak bisa ya terpaksa kita pindah hari ibadahnya. Itu kira-kira gimana? Oh kalau mau gitu ibu mau pindah jam, ya saya harus rapat dulu sama pihak manajemen Bu. Tidak semudah itu, harus ketemu beberapa orang lagi karena beda jam itu beda harga. Kalau begitu ibu tahan dulu uangnya, enggak usah transfer dulu.
Nanti kalau sudah ada keputusan harga baru ibu transfer. Saudara tahu saya menunggu waktu dia rapat dulu 2 minggu. Nggak ada jawaban-jawaban, tiba-tiba lockdown. Gereja tutup. Virus datang. Jadi uang kami itu, uang teman-teman saya juga itu terluput 80 juta. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena yang namanya hawa nafsu ini bahaya saudara. Bahaya. Ya, kalau kita nggak benar-benar jaga, kita nggak benar-benar berdoa, ya kadang-kadang ada yang rasanya ini dari Tuhan loh, padahal itu dari hawa nafsu kita loh. Yang pacaran di sini, jangan memaksakan kehendak. Ya, hanya karena engkau punya hawa nafsu, berdoa buat cewek ini dalam nama Yesus jadi milikku. Buat cowok itu jadi milikku. Kadang suaminya orang ditengking dalam nama Yesus itu jadi milikku. Enak aja lu. Ya. Gak boleh, jadi pastikan kita berdoa minta Tuhan yang tuntun itu bukan sekedar hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu itu sangat berbahaya. Berapa banyak orang yang akhirnya jatuh, masa depannya rusak hanya karena lahir dari hawa nafsu. Ya dikatakan di sana engkau membunuh, engkau berkelahi, engkau tidak memperoleh apa-apa, lalu engkau melakukan semua itu tapi engkau tidak berdoa. Atau engkau berdoa juga dikatakan tadi ayat yang ketiga, tapi kamu salah berdoa. Karena yang engkau minta itu, engkau akan menggunakannya untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang ketiga tadi dikatakan coba, ya atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi doa yang salah itu tidak mungkin didengar Tuhan. Ya kenapa doamu gak dijawab-jawab? Mungkin engkau doa yang salah. Coba kita cek saudara ya. Saya dulu di Jakarta ketika pertama kali injak Jakarta, saya lihat gambar-gambar rumah di TV saudara. Ya, jadi kami pertama kali injak Jakarta itu tidak ada pelayanan sama sekali. Kita datang saudara di Jakarta, bayangannya itu orang itu kalau ke Jakarta muluk-muluk bayangannya menaklukkan ibu kota. Ya, padahal ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Makanya banyak orang datang ke ibu kota pulang lagi. Ya, lalu kita di Jakarta itu sama sekali. Ya, pertama ya ada pelayanan tapi nggak dapat gaji. Pelayanan tapi akhirnya mulai goyah iman. Bagaimana ikut Tuhan ini? Apa kita ini ke Jakarta karena hawa nafsu? Uji lagi. Saya tuh tiap hari Minggu nggak ada pelayanan, saya nonton TV di rumahnya tante saya, ada gambar-gambar rumah. Saya tengking dalam nama Yesus, saya minta itu satu. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan, stop, jangan berdoa minta rumah. Aku panggil kamu ke Jakarta bukan untuk mikir kepentinganmu, pikirkan kepentinganku. Saya masuk di kamar, saya nangis saudara, ampuni saya Tuhan. Ampuni hawa nafsu saya. Mulai sekarang iya Tuhan, saya janji saya tidak mau berdoa minta rumah lagi. Di tengah pelayanan kami di Jakarta mulai diberkati, suami saya bilang, "Say, berdoa saya minta rumah saya." Saya bilang, "Enggak. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Kalau sudah waktunya pasti Tuhan kasih." Dan saya mau bersaksi hari ini Tuhan memberkati kami dengan beberapa rumah. Tidak ada perkara yang mustahil asal jangan engkau mengikuti hanya hawa nafsumu. Doa dengan hawa nafsu tidak mungkin dijawab. Lalu yang kedua saudara, kenapa doa kita itu tidak dijawab? Yang kedua, itu karena ada niat jahat di dalam hati. Niat jahat, coba kita baca bersama. Ya, mari kita buka di dalam Mazmur. Ya, kita buka di dalam Mazmur yang ke-17. Maaf saudara, Mazmur sebentar ya. Kita buka dulu Mazmur yang sebentar, ini ayat saya kok. Sorry. Ada ayatnya tapi nggak ada tulisannya. Niat jahat ya. Iya. Mazmur 66 ayat yang ke-17 mulai. Mazmur 66 ayat yang ke-17.
Kita baca bersama. Ini dari Daud. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, seandainya ada apa? Niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau apa? Mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan? Seringkali karena ada niat jahat di dalam hati. Saudara, ketika engkau mau berdoa, perhatikan dan coba cek dalam diri kita. Jangan ada niat jahat sekecil apapun di hati. Ya, Saul, dia berniat jahat terhadap Daud. Sehingga Tuhan akhirnya mengutuk Saul, saudara. Hancur semua kerajaannya, bahkan keturunannya, saudara. Dia melihat istri-istrinya bahkan diperkosa di depan matanya sendiri. Ya, jangan ada niat jahat di dalam hati kita. Dikatakan di sana, ya, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mari kita introspeksi diri, kenapa doa kita selama ini tidak dijawab? Mungkin ada niat jahat di dalam hati kita. Seringkali ya, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, mungkin keluarga kita, lalu tiba-tiba kita melihat di Facebook atau di mana dia sakit. Orang yang berbuat jahat pada kita ini sakit, atau kita dengar kabarnya dia sakit. Saudara, adakah niat jahat terbersit di hati kita? Kayak di sinetron-sinetron itu loh, kalau ada orang buat jahat terus sakit gini kan, semoga dia cepat mati. Itu di sinetron. Ya, di sinetron itu kalau kita nonton kan ya, mata jahat itu kan orang lihat ini ada niat jahat di hati. Kalau di hati kita ada niat jahat terhadap orang, maka Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Jangan ada niat jahat di tempat engkau bekerja, di rumah, dalam keluarga. Suami jangan punya niat jahat kepada istri. Istri jangan punya niat jahat kepada suami. Di dalam keluarga besar kita, walaupun ada keluarga yang mungkin berbuat tidak baik kepada kita, mari kita tetap jangan ada niat jahat. Karena kalau kita punya niat jahat, Tuhan itu tidak dengar doa kita. Mari kita cek, saudara, Tuhan, ada nggak ya niat jahat di hatiku ini terhadap orang? Ya, niatnya jahat itu loh. Sedikit aja kita ngomong, mudah-mudahan dia itu memang, mudah-mudahan dia. Bahaya, saudara. Daud berkata, ya, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Waktu Tuhan mendapati di hati kita bersih, tidak ada niat jahat terhadap orang, itu yang membuat Tuhan itu bisa bekerja dan melakukan mujizat. Kenapa doa kita terhalang? Karena firman Tuhan berkata, hatimu itu loh. Mari kita cek hari ini. Kalau ada niat jahat di dalam hati kita, maka Tuhan tidak mungkin memberkati. Daud berkata, saudara, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kita berdoa hari-hari ini penting sekali kita cek, saudara, ada enggak Tuhan? Aku ini punya niat yang tidak baik terhadap orang. Di dunia pekerjaan, seringkali saudara kita pengen lihat orang itu jatuh tanpa kita sadari. Bahkan di hati pun seringkali kita berdoa itu doanya niatnya jahat loh. Ya, tapi kita introspeksi supaya doa kita tuh nggak dihalangi, supaya tidak ada. Tuhan itu mau loh mendengar, Tuhan itu mau loh menjawab doa kita. Tapi seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak mau mendengar. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Makanya sebelum kita berdoa, kita minta kelayakan dulu. Percuma engkau doa puasa sekalipun, tidak mungkin akan didengar Tuhan kalau ada niat jahat di dalam hati.
Ini penting bagi kita tahu bersama supaya jangan doa-doa kita terhalang. Tuhan sudah memberikan janji, Dia sudah memberikan semua janji kemuliaan, pertolongan, perlindungan. Tapi seringkali banyak orang Kristen tidak mengalami janji itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi. Ada niat jahat di hati kita. Ya, dikatakan, tapi Daud bilang, ya kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku akhirnya aku menyanyikan pujian. Ya, dan Tuhan dikatakan di sana, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Kenapa Tuhan itu sebenarnya nggak mau menolak doa kita? Lewat doa yang dijawab, kita kan bisa bersaksi. Tuhan itu rindu loh menjawab doa kita, saudara, lebih daripada diri kita sendiri. Supaya itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tapi sering kali itu gak terjadi, yaitu karena di hati kita ini ada niat jahat. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat doa kita gak dijawab? Hubungan yang rusak dalam suami istri. Engkau mau berdoa seperti apapun, kalau hubunganmu suami istri itu rusak, doamu tuh gak mungkin dijawab Tuhan. Mari kita lihat bersama, saudara, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata di sana. Ini penting sekali kita tahu. Baca bersama, saudara. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan, bapak-bapak, ya, kalau hati istrimu itu jengkel kepadamu karena engkau tidak berlaku bijaksana terhadap dia, maka siap-siaplah doamu itu pasti terhalang. Makanya sebagai suami istri kita harus hidup rukun bersama. Firman Tuhan berkata, di mana ada orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Siapa di sini yang kalau berantem tidak omongan 3 hari 3 malam? Tidak ada ya, semua luar biasa, amin. Jangan sampai doa kita gak dijawab karena hubungan kita suami istri itu rusak. Di sini dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak, istri itu adalah teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Jadi jangan macam-macam sama istri, amin, amin bapak-bapak. Kalau engkau mau lihat hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, bisnismu diberkati, hiduplah bijaksana dengan istri. Apa yang paling membuat rumah tangga itu menjadi rusak? Nomor 1 itu adalah banyak menempati urutan yang pertama. Menghancurkan hubungan suami istri itu nomor 1 adalah uang. Kita harus berhati-hati dengan uang. Kenapa? Yesus mensejajarkan dirinya dengan uang. Yesus bilang apa? Kamu tidak bisa mengabdi pada 2 tuan, pada Allah dan pada Mamon. Karena jika engkau mengabdi pada 2 tuan, maka engkau pasti akan mencintai yang satu dan membenci yang lain. Satu-satunya yang Yesus sejajarkan dirinya itu untuk orang mengabdi adalah apa? Uang. Kenapa, saudara? Kalau di dunia ini orang hidup mengenal Tuhan, maka yang nomor 1 dia cari itu adalah siapa? Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengenal Tuhan, yang nomor 1 dia cari di dunia ini adalah apa? Uang. Gak usah bicara orang yang gak kenal Tuhan, yang kenal Tuhan aja banyak yang memprioritaskan uang di dalam hidupnya. Apalagi kalau suami istri dalam keuangan tidak terbuka. Saya mau tanya di sini, suami istri yang keuangannya terbuka berapa banyak? Coba angkat tangan yang terbuka.
Gak ada yang angkat tangan kan, ampuni mereka Tuhan. Jangan bohong loh, jangan bohong loh. Maka doamu, rumah tanggamu tidak akan mungkin diberkati. Saya mau ngomong kebenarannya hari ini supaya orang Kristen hidupmu bisa diberkati Tuhan. Kalau engkau tidak beres dalam hal keuangan, maka Tuhan tidak mungkin memberkati rumah tanggamu. Katakan amin. Bapak-bapak, gaji bonus jangan disembunyi, katakan. Istrinya enggak tahu loh. Jangan ada uang sial di antara kita. Ada suami bilang sama saya, Bu, saya tuh bingung simpan uang di mana, Bu. Saya taruh di sepatu, diketemukan suami istri saya. Saya simpan di kaos kaki, hilang kaos kaki saya. Saya taruh di rak buku, dia ketemu. Saya taruh di rekening, dia dapat ATM-nya. Dulu saya disuruh nikah sama istri yang pintar cari uang. Ya begini akibatnya, Bu. Uang saya hilang terus karena istri saya itu pintar cari uang. Ibu-ibu juga saya mau bilang di sini, ibu-ibu ya, kita juga jadi istri itu jangan mata duitan. Ibu-ibu bilang amin. Kalau suami mempercayakan uang, maka kita harus mengelola uang itu dengan benar. Ya, dikasih uang jangan beli buat kepentingan kita dulu, urus kepentingan rumah tangga dulu. Kita harus bijaksana. Saya dulu enak tinggal di Solo. Kenapa saya dulu gak mau pindah ke Jakarta waktu Tuhan suruh pindah di Jakarta? Dulu di Solo itu satu hari hidup 50.000 cukup. Di Solo loh. Kalau saya gak sempat masak, beli aja soto 1 mangkok. Bang, beli soto bang, 10.000. Kuahnya yang banyak ya. Gak ada dagingnya, kuah tok. Gak apa-apa. Yang penting bisa makan 5 orang. Ya, di Solo itu dulu hemat. Kita nih kalau mau masak sendiri tuh hemat. Kita juga istri harus bijaksana supaya suami mempercayakan keuangannya kepada kita. Alkitab berkata, istri yang takut akan Tuhan, suaminya tidak kehilangan keuntungan. Karena istri takut akan Tuhan. Dalam hal keuangan pun kita harus bisa dipercaya. Ini penyebab rumah tangga Kristen tidak diberkati dalam hal uang. Suami istri tidak jujur. Bertobat. Kalau engkau mau lihat keluargamu diberkati Tuhan, hidup jujur dalam hal keuangan, saling terbuka. Bapak-bapak jangan simpan uang sendiri, istri gak tahu. Makanya akhirnya kau kalau sudah punya banyak uang sudah bingung. Makanya banyak yang akhirnya jatuh dengan pelakor. Yang mencintai engkau dari miskin itu istrimu. Tidak usah banyak gaya. Udah punya duit, bayar-bayari perempuan lain di luar makan, bertobat. Ya, jangan saudara. Harus terbuka. Saya dengan suami keuangan kami terbuka. Kita tabung saudara. Suami saya yang bawa ATM-nya. Saya yang pegang laporan mobile bankingnya. Jadi biarin aja dia bawa ATM, bawa aja. Tetap kepantau di sini. Ya, jadi dia habis kemarin saya cek di sini tadi ada pengeluaran sekian buat apa saya? Kan ada di situ keterangannya. Oh iya, saya tahu. Ya, jangan sampai kalau sudah tidak tahu, uang suami banyak, istrinya dapat di kantongan ada nota. Loh ini nota di Holy Wings ini 5 juta apa ya Pak? Itu gereja baru. Saya tadi ada kasih persembahan di situ. Holy Wing, sayap kudus. Ya hati-hati saudara. Engkau tidak jujur dalam hal keuangan, tidak mungkin doamu dijawab. Tidak mungkin rumah tanggamu diberkati. Hidup keluarga Kristen, rumah tangga Kristen itu harus akur. Namanya persoalan kecil-kecil pasti ada, salah paham ada. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah berantem lama-lama. Sesudah itu sudah saling minta maaf. Selesai 5 menit cukup, nggak usah lama-lama katakan. Aminnya itu yang rela. Ya, berantem 5 menit cukup. Supaya hati kita ini tetap terjaga. Hati kita ini tetap kudus. Istri jangan ada niat jahat di dalam hatimu karena suamimu pelit. Ada istri-istri berniat jahat loh sama suami. Ya saya tuh udah jengkel sama suami saya itu Bu. Rasanya
Ada satu kali istri datang sama saya itu rasanya saya mau bikin jus buat suami saya, mau kasih saya kasih sianida. Saya bilang, ibu nanti kau masuk penjara loh. Iya bu, tapi sekarang enggak, saya cuma kasih insulin di jusnya. Padahal suaminya nggak ada sakit gula. Dikasih insulin, satu saat suaminya pingsan. Ditanya, kenapa bapak pingsan? Dokter periksa, di dalam darahnya banyak kandungan insulin, padahal dia kan nggak ada sakit gula ya. Istrinya takut, aduh kalau ketahuan saya di penjara ini. Saya bilang, ibu makanya jangan ibu ya, tidak boleh begitu. Ibu doakan suamimu. Iya bu, sekarang saya doakan terus tiap hari, Tuhan cabut nyawanya. Itu doa dengan niat yang sangat jahat. Tidak mungkin ibu, jangan engkau doakan supaya Tuhan cabut nyawa suamimu. Bagaimana rumah tangga kita mau diberkati kalau yang ada pertikaian, masalah uang. Makanya hati-hati hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Di mana ada suami yang bijaksana terhadap istri, di situ pasti ada istri yang tunduk kepada suaminya. Lalu terjadilah rumah tangga yang harmonis. Kalau kita harmonis, siapa yang menikmati kebaikannya? Kita dan anak cucu kita. Amin, saudara. Jangan sampai doamu terhalang, bapak-bapak. Berlakulah bijaksana terhadap istrimu. Ya, jangan sampai waktu dulu pretwet. Ya, banyak orang tuh kalau foto pretwet itu hebat. Setelah afterwet, ya, berubah semuanya. Mari kita kembalikan kasih Tuhan. Jadi yang menjadi penghalang, ya, itu adalah karena hubungan suami istri yang rusak. Yang terakhir, mari kita baca Mazmur 26. Maaf, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 saja. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-10, Yeremia 17 ayat yang ke-10. Kita lihat. Firman ini berkata apa saudara? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk apa saudara? Memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat yang ke-11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Yang terakhir saudara, jangan engkau mengaruk keuntungan dengan cara yang tidak halal. Hati-hati. Orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal. Ayat ini sangat mengerikan. Di sana dikatakan seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Orang gak ditelurkannya kok mau dierami loh. Ini kan namanya cari untung yang tidak jujur. Itu kan bukan telurnya. Ya, dia gak bertelur tapi mau mengerami. Lalu dikatakan apa? Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikian orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Hidup ini bukan hanya bicara tentang menjadi kaya. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Ketika niat hati kita bersih, rumah tangga kita baik, kita terjaga dari hawa nafsu, dan kita tidak mencari keuntungan yang tidak halal, maka Tuhan itu membuka jalan. Saya tadi siang bersaksi, ada seorang anak pemuda lah, dia wanita ya. Saya tuh kemarin ketemu dengan jemaat Misbah Doa di Surabaya. Lalu saya mewawancarain papahnya yang
sembuh dari kanker. Lalu anak muda ini bercerita dia bawa papanya berobat ke luar negeri, saudara. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Ambon, Bu. Di Ambon, tapi bukan di Ambonnya, kepulauan terpencil. Oh, terus saya iseng nanya, aduh, di Ambon kepulauan terpencil itu usaha apa ya di sana? Kira-kira bisnis apa ya yang bisa menghidupi? Saya tanya, kamu di sana usaha apa? Saya cuma punya pom bensin 2 di sana. Masih muda, saudara, punya pom bensin 2. Terus saya pikir gini, punya pom bensin, aduh, buka pom bensin tuh enggak gampang loh. Berarti kamu anak orang kaya memang ya, ada dana ya. Enggak, Bu, saya enggak punya uang. Waktu saya lulus kuliah, saya bilang saya beli bensin itu di kepulauan kami. Zaman dulu dia lulus kuliah harganya itu 15.000, sudah 15.000 zaman dulu. Terus saya beli bensin 15.000, saya bilang sama papa saya, Pak, kasihan banget ya rakyat di sini beli bensin 15.000, bagaimana rakyatnya mau makmur, bensin aja 15.000. Karena cuma satu, enggak ada pom bensin, jadi dia rindu. Lalu dia bilang sama papanya, aku mau buka pom bensin di sini. Papanya bilang, kamu itu terlalu berhalusinasi. Enggak punya uang loh, enggak punya link. Terus akhirnya dia bilang, tapi saya mau, Pak, nanti pasti Tuhan buka jalan. Dia cerita sama pendetanya perempuan, Bu, doakan ya, saya punya kerinduan buka pom bensin di sini. Terus pendetanya bilang, saya kenal kepala Pertaminanya. Ayo saya antar kamu ketemu. Siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol. Diantarlah saudara. Sampai di sana ketemu sama satpam. Mau cari siapa? Cari kepala Pertamina. Sudah janjian? Belum. Mau ngomong apa? Ada urusan. Terus ditanya, emang kenal sama kepala Pertaminanya? Pendetanya ngomong, kenal. Bapak ini kan? Bukan, Bu, itu sudah pensiun lama. Oh, lah sekarang siapa? Udah diganti sekarang. Ya, harapannya nggak ada saudara kan, udah nggak ada harapan kan. Tapi orang itu kalau niatnya baik, akhirnya dia bilang, tapi saya mau ketemu, boleh nggak Pak Satpam? Boleh, tunggu di sini, saya ngomong dulu, tanya dia mau nggak ketemu. Akhirnya satpamnya datang, boleh, mau tuh bapaknya ketemu. Akhirnya masuk ke ruangan, ditanya mau ada apa, perlu apa ya? Pak, saya ini rindu buka pom bensin di daerah saya. Daerahmu di mana? Di daerah sini. Oh, itu sudah masuk 7 perusahaan besar yang mau buka pom bensin di situ. Dan mereka ini 7 perusahaan mitra kerja kami sudah punya beberapa pom bensin di tempat lain. Oh, berarti enggak bisa ya? Enggak mungkin bisa karena kamu pasti kalah tender. Ya sudahlah, enggak apa-apalah Pak, yang penting ada yang buka di situ karena kasihan bensinnya mahal. Kamu kenapa pengen buka pom bensin? Niatmu apa? Niat saya supaya rakyat itu enggak keberatan beli bensin 15.000. Oh, bagus juga ya kau, kalau semua pengusaha hatinya kayak kau itu cepat makmur negara ini. Tapi sorry, sudah tidak bisa. Ya udah Pak, yang penting segera dibuka. Saya pulang ya. Waktu jalan keluar saudara, diantar sama kepala Pertamina, ada petanya mereka, kota mereka di situ. Lalu kepala Pertaminanya bilang, kalau di sini memang sudah enggak bisa. Tapi kamu mau nggak kalau di kepulauan ini? Dia bilang, Bu, itu kepulauan tempat tinggal tunangan saya. Rencana saya setelah menikah mau tinggal di situ sama tunangan saya. Loh, Tuhan itu loh. Kalau orang itu niat hatinya baik, tidak mau mengambil kekayaan yang tidak halal. Lalu dia bilang, oh kalau di situ bisa ya Pak, bisa. Yang penting syaratnya kamu punya tanah aja. Dia telepon calonnya, kamu punya nggak tanah di daerah situ? Punya, ada di dekat sini. Pak, ada Pak, tanah situ ada. Ya udah, kasih alamatnya, nanti beberapa hari lagi kita janjian, saya survei. Kepala Pertaminanya survei tanah calon suaminya, bisa ini buat pom bensin. Ya udah, mana nanti saya urus semua izinnya. Kamu tidak perlu bayar 1 sen pun. Nanti saya urus izinnya. Akhirnya diurus saudara, dia pinjam bank, jadilah pom bensinnya. Buka 1 pom bensin, diberkati.
Lalu ditawari lagi sama kepala Pertaminanya, kamu mau buka nggak di daerah yang agak jauh dekat laut? Mau Pak, urus izin tanpa bayar 1 sen pun. Padahal orang tuh kalau mau buka POM, saudara tahu sendiri untuk menangkan tendernya. Saudara dia buka di situ, ditawari sekalian sama pemerintah. Mau nggak sekalian buka dermaganya supaya kapal-kapal nanti yang datang angkut bensin, angkut apa-apa, ada dermaga di situ. Dia sekalian buka dermaganya. Sekarang diberkati Tuhan. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Secara manusia tuh nggak mungkin, tidak punya modal sampai papanya bilang kamu berhalusinasi buka pom bensin. Tapi apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Waktu niat hati kita itu bahagia, waktu kita tidak mau mengeruk keuntungan yang tidak halal. Jangan pernah coba-coba mengambil keuntungan yang tidak halal. Nyuri uang di kantor, tanahnya orang dibalik nama tanpa pengetahuan orang. Banyak loh orang Kristen masih mau melakukan hal yang seperti ini. Ingat, hidup ini bukan cuma soal kaya. Satu saat kita akan mati, kita akan tinggalkan semuanya, dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi menikah bukan untuk berbahagia. Ya, siapa yang sudah menikah di sini? Angkat tangan yang sudah menikah, yang belum menikah. Ya, yang belum menikah. Angkat tangan, tapi yang udah janda tua enggak usah angkat tangan. Yang belum menikah, saya tanya yang belum menikah, yang kepengen menikah, yang pengen aja. Ada yang enggak pengen menikah? Saudara, jangan takut buat yang belum menikah, ya. Jangan takut dengar kata-katanya Pak Lukas tadi, menikah bukan untuk bahaya ya. Saya juga mau ikut-ikut kasih foto dong ya. Pak Lukas kasih foto keluarga, Pak Petra kasih foto keluarga. Masa saya tidak ya? Iya, tolong ditayangkan foto menikah saya. Jangan tertawa ya, ini serius loh ya. Saya pernah kurus dulu. Ih, tepuk tangan dong saudara. Itu tuh saya loh, itu saya loh itu. Asli loh saya. Yang kedua, coba yang kedua. Ini loh, wih, cantik dah saudara. Ya, berani ngomong kagak. Iya, ini anak-anak saya, ya. Wih, saudara, anak saya 1, 2, 3 cewek semua. Ya, saya bersyukur sejak menikah, ya. Kenapa orang berkata begini, saudara, ya. Tadi Pak Lukas bilang menikah bukan untuk bahagia. Sangat berbahaya ketika kita memasuki sebuah pernikahan dengan konsep bahagia dalam tanda kutip versi manusia. Amin. Karena konsep bahagia kita itu, wah saya tuh pasti bahagia ketika suami saya tuh baik, ya. Terus dia ngikuti apa yang kita mau terus, ya. Pokoknya kita ya ngomong, aku mau gini, iya. Kamu harus gini, iya. Ya, kita maunya itu ketika kita menikah, suami sayang sama kita, suami nurut sama kita, apa yang kita suruh dia bikin, apa yang dia ini dia bikin. Ya, yang kita cari adalah pria yang mengerti, merasakan, tidak pelit, ya, tidak selingkuh, tidak pemarah, tidak perokok, tidak pesinah, ya, sangat memahami. Ya, maka kita akan kecewa. Sebab konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Apalagi kalau saudara kebanyakan nonton drama. Ya, yang suaminya itu sayang terus ya. Yang suami saya dulu waktu pacaran sama suami saya, ketika waktu pacaran kita suka makan Kentucky, dulu kan baru awal-awal Kentucky 23 tahun yang lalu tuh ya. Saya tanggal 3 Februari kemarin 23 tahun pernikahan. Ya, sebentar lagi baru pernikahan perak ya. Nanti saudara saya undang datang ke Jakarta ya. Bayar tiket sendiri. Saudara, 23 tahun yang lalu tuh Kentucky baru ini baru buka ya. Jadi saya tuh ajak makan sama suami waktu itu pacaran, kita makan di Kentucky. Nah, suami saya tuh kalau makan Kentucky itu keripiknya tuh dibuang, ditaruh di pinggir piringnya. Saya pikir kan dia nggak mau toh. Padahal kan kita kalau makan Kentucky yang kita makan duluan apa?
keripiknya dulu kan. Jadi saya ambil saudara, saya makan. Saya bilang, kamu gak suka? Dia bilang, enggak apa-apa, makan aja, makan. Oh gak suka toh. Itu terjadi terus saudara. Begitu kita menikah, kenapa Anda tertawa? Dia taruh crispy-nya di pinggir, saya mau ambil, tangan saya dipukul. Saya kaget dong. Kenapa saya? Bertahun-tahun aku menahan rasa. Terus saya bilang, loh kan kamu gak suka, katanya kamu taruh di pinggir gitu. Dia bilang, kamu tahu gak orang Solo itu kalau makan yang enak disimpan buat terakhir. Nggak kayak orang Sulawesi, apalagi Makassar. Ya, saya bilang, kenapa kamu nggak ngomong dari dulu? Karena dulu kan aku baru jatuh cinta sama kamu. Jadi orang itu kalau jatuh cinta pacaran semuanya pencitraan, kayak kampanye. Saudara, ya jadi ketika menikah itu ternyata, aduh kebuka aslinya ya. Dulu nggak kayak begini kok, sekarang begini ya. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan saya itu mengerti firman Tuhan dan saya tahu bahwa konsep bahagia manusia itu berbeda dengan konsep bahagianya Tuhan. Amin. Ya, orang tanya waktu saya angkat foto saya itu ditanya, Bu, foto pretwetnya mana? Saya bilang zaman dulu belum zaman itu foto pretwet. Baru sekarang aja itu foto pretwet. Ya kalau pretwet saudara, satu di jurang, satu di bawah. Satu di laut diterpa ombak. Ya, cipratan airnya bertahan. Begitu udah nikah dijorokin. Ya, jadi saya bilang saya nggak punya foto pretwet. Yang saya punya foto afterwet. Amin. Apakah tidak ada perbedaan ketika kami menikah? Apakah saya terus bahagia? Saya sama suami saya ketemu di gereja loh. Dan itu tempat terbaik untuk ketemu jodoh kan? Orang kadang bingung, ibu itu loh bisa ketemu jodoh orang Solo. Dulu ketemunya di mana? Di gereja. Saya bangga. Karena memang tempat terbaik ketemu jodoh itu di gereja. Coba ditanya, ibu dulu ketemu di mana? Di terminal. Aduh, lu cari jodoh apa cari preman? Atau ketemu di mana? Di jalan raya. Ya. Waktu saya ketemu suami saya di gereja, dia pelayanan, saya pelayanan, saudara. Bayangan saya sama-sama orang gereja nih, kalau berantem pasti haleluya kang. Puji Tuhan. Ya, itu bayangan saya. Ya, ternyata ketika kami menikah, saudara, makanya saya bilang orang Kristen itu pakai bahasa roh. Jangan cuma di gereja, hebat bahasa rohnya, tinggi. Waktu di rumah mau berantem, waktu marah sama istri, marah sama suami, ngomong dasar kau. Amin. Amin. Di gereja aja hebat pakai bahasa roh. Begitu di rumah rohana. Ya. Waktu kami menikah baru ketemu, astaga ternyata seperti ini toh. Ya, dan memang Alkitab berkata menikah itu tidak gampang karena 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya. Hitungan manusia 2. Tetapi bagi Tuhan, ya ketika kita mematikan diri kita separuh baru bisa jadi 1. Kalau nggak mati separuh nggak bisa. Konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan tuh beda. Konsep bahagia kita, saudara, ya kalau suami pulang itu begini-begini. Satu kali saya tangani kasus orang mau bercerai. Bu, saya mau cerai sama suami saya, Bu. Kenapa? Dia lebih sayang sama anjingnya, Bu, daripada saya. Dia pulang kantor, dia langsung ke kandang guguk di sebelah rumah, Bu. Terus dia sayang-sayangan sama guguknya. Saya sakit hati sebagai istri. Sampai ibu tahu, saya kadang berpikir mau saya racun itu guguknya. Saya bilang, jangan ibu, itu pembunuhan. Begini saja ibu, lebih baik begini. Ya ibu, lihat kalau suami pulang itu, dia seperti apa sama guguknya. Ibu coba belajar dari guguk. Amin. Loh iya saudara, ya ibu belajar dari guguk. Itu yang punya guguk, Saya kebetulan di rumah punya guguk saudara. Ya,
Saya tuh kalau pulang ya baru dia dengar itu pagar dibuka. Dia tuh sudah di pintu saya sudah begini saudara. Begitu pintu dibuka dia lompat, dia ciumi saya, dia peluk saya. Coba ibu, saya bilang ibu seperti itu. Kalau suami mau pulang ibu lompat, ibu peluk dia. Ibu cium dia, amin. Mau seperti Guguk? Ya. Iya, tapi kadang-kadang saya bilang daripada ibu bunuh Guguk, coba ibu belajar. Soalnya dia nggak perhatian sama saya, dia cuma lebih sayang sama Guguk. Saudara, kita harus memahami konsep bahagianya Tuhan. Apa konsep bahagianya Tuhan? Buka Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14 ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian saudara. Ya, apa firman Tuhan bilang? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Jadi konsep bahagianya Tuhan tentang versi dari Tuhan tentang bahagia itu adalah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Konsep bahagianya kita itu kalau kita hidup tanpa pencobaan. Ya, siapa yang mau di sini hidupnya nggak ada pencobaan, angkat tangan, nggak ada masalah. Ada yang mau angkat tangan? Ya. Ada orang datang sama saya, Bu, saya itu hidup saya banyak masalah. Puji Tuhan, Bu, itu berarti Anda masih hidup. Iya enggak? Karena kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah mati. Jadi siapa yang mau tidak ada masalah? Kalau saudara menghadapi masalah berarti saudara masih bilang kanan kirimu, ada masalah, puji Tuhan masih hidup. Ya, amin. Iya saudara, kalau udah gak ada masalah. Bapak-bapak kalau istrimu cerewet bersyukur, berarti istrimu masih kalau dia udah gak ada suara, saudara bingung loh pagi-pagi, mah, udah gak ada suara berarti sudah. Ya, satu kali ada bapak-bapak saudara, istrinya cerewet banget. Pokoknya dia pulang kantor, dia pagi hari, istrinya menggonggong terus. Sampai satu kali dia bilang, aduh saya udah bosan sama istri saya, apa yang mau saya lakukan ya? Oh, di belakang ada sumur tua. Dia lempar istrinya dalam sumur tua malam-malam. Sambil dia bilang, aduh saya takut juga kalau dia mati. Dia ke belakang rumah, dia mau intip istrinya. Dia ketemu setan penunggu sumur. Dia tanya, siapa kau? Dia bilang, aku setan penunggu sumur ini. Kenapa kau ada di sini? Gila, itu perempuan di bawah sana cerewet banget. Aku nggak tahan, kata setannya. Sampai setan keluar loh saudara. Suaminya bilang, oh puji Tuhan, berarti dia masih hidup. Iya, masih hidup dia. Aku pilih minggat dari sini, kata setan. Ibu-ibu jangan sampai setan minggat ya. Gara-gara kau cerewet loh. Ya, tapi bapak-bapak nggak apa-apa. Istri cerewet itu tanda hidup. Saudara, di Jepang ada seorang pria, dia menikah dengan robot. Dia sudah 5 kali bercerai. Lalu dia memilih menikah dengan robot. Dia diwawancarai dari berbagai media. Kenapa Anda memilih menikah dengan robot? Di Jepang sekarang diciptakan robot itu sudah benar-benar kayak perempuan. Kulitnya, tangannya, semuanya kayak perempuan. Tapi dia tidak bernyawa. Ya, tapi dia bisa tersenyum. Dan maaf, robot di Jepang diciptakan bisa untuk melakukan hubungan seks. Ini sudah gila saudara. Ya, ditanya, Bapak kenapa memilih menikah dengan robot? Saya nggak mau nikah sama perempuan. Perempuan itu bikin pusing kepala, cerewet, banyak tuntutan. Saya lebih berbahagia menikah dengan robot. Dalam hati saya, kalau kamu lagi berhubungan robotnya konslet, mati kau. Kesetrum. Iya enggak? Orang kok kepengen hidup tanpa masalah loh. Masalah enggak kalau dia konslet? Aneh-aneh manusia di dunia ini ya. Kenapa coba? Yang
namanya hidup itu memang kita bersyukur ketika kita menikah, kita ini sedang dibentuk. Yang tadi Pak Lukas bilang, bukan happiness tetapi menjadi holiness. Di dalam rumah tangga kita diproses menuju kepada kekudusan. Karena ayat ini berkata, orang-orang yang sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada siapa yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara menerima mahkota kehidupan itu bukan orang yang ada masalah. Semakin banyak masalahmu, maka mahkotamu semakin besar. Siapa yang mau dapat mahkota? Semua toh? Ya, makanya sabarlah bertahan di dalam pencobaan. Ya, yang muda-muda yang belum menikah di sini, makanya tolong kalau mau menikah dilihat itu suamimu, calonmu, istrimu itu bagaimana karakternya, sesuai firman Tuhan atau tidak, supaya engkau tidak membayar harga yang terlalu mahal. Ya, saya bersyukur menikah dengan suami saya, ya bisa dibilang tidak terlalu mahal harga yang saya bayar. Nomor satu apa? Kami seimbang, dua-dua mau hidup takut akan Tuhan. Jadi persoalan saya bukanlah karena dia merokok, karena dia mabuk, dia selingkuh, bukan. Ya kita prosesnya hanya kepada karakter sehari-hari, itu kan mudah saudara. Ya tapi banyak orang datang, saya satu kali menangani kasus saudara. Ada satu orang ibu sama suaminya mau bercerai, lalu dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi suaminya telepon saya, Bu tolonglah Bu, ibu ke rumah orang tuanya, bicara dengan orang tuanya supaya anaknya pulang ke saya. Lalu saya datanglah saudara ke rumah orang tuanya, saya dengan suami, saya ketemu dengan orang tuanya, saya bilang Bu saya di sini, saya datang atas nama suaminya, karena suaminya takut kalau datang itu perang sampai tetangga semua dengar. Jadi saya mau minta izin ibu, ya untuk anak ibu pulang, karena dia ditunggu sama suami dan anaknya. Lalu ibu itu marahin saya. Coba ibu, ya. Kalau anak ibu disia-siakan sama suaminya, ya. Lalu mereka tiap hari berantem. Ibu mau suruh nggak dia balik kepada suaminya? Saya bingung juga tiba-tiba dikatain begitu, saudara. Saya ini kan mau datang untuk memperdamaikan, ya. Coba ibu jawab saya. Tuhan kasih saya hikmat Bu, maaf ya. Kalau anak saya nggak bakal dapat model suami kayak suaminya anak ibu. Karena anak saya nanti pasti berdoa cari suami yang takut Tuhan. Saya tanya dulu, anak ibu ketemu sama calon suaminya di mana? Di tempat dugem, di night club. Makanya begitu itu penting loh saudara. Engkau ketemu jodoh di mana itu penting. Ya, kau ketemu di terminal, ya sudah kau nikah sama preman. Ya, kau ketemu di kuburan, kau nikah sama setan. Ya, kau ketemu di gereja, ya ketemu sama anak Tuhan, amin. Ketemunya di diskotik, makanya seperti itu rumah tangganya. Ya, saudara, ketika kita mengerti, saya bilang ibu, menikah itu adalah proses. Anak ibu juga diproses. Kalau dua-dua pengen bercerai, pengen pisah, saudara, makanya saudara tingkat perceraian. Itu saya tadi lihat ya, data statistik saudara, di dalam 12 tahun terakhir, terutama ini angka di tahun 2022 yang lalu, tingkat perceraian di Indonesia mencapai 516.000 kasus per tahun. 516.000 kasus per tahun. Dengan kata lain, kalau dibagi dalam 365 hari, jatuhnya 1.400 kasus setiap hari di Indonesia. 2022. Dan itu tidak menurun, semakin naik karena di 12 tahun lalu angkanya terakhir mencapai 276.000 setiap tahun, naik 2 kali lipat menjadi 516.000 kasus per tahun, 1.400 kasus tiap hari perceraian di Indonesia. Apakah itu terjadi? Oh iya Bu, karena orang susah nggak punya uang. Jangan salah, kasus perceraian bukan hanya terjadi di kalangan orang miskin. Mulai dari orang kaya, artis, sampai pembantu dan tukang ojek. Loh bener. Berarti yang salah siapa? Ya kalau dia punya uang, dia artis, dia orang kaya, kenapa terjadi perceraian?
Karena mereka menikah membawa konsep kebahagiaan yang salah. Begitu menikah, kenapa suamiku begini ya? Aduh, kenapa istriku begini ya? Padahal aku maunya kayak dia loh, kayak dia. Jangan coba membanding-bandingkan. Amin. Ojo dibanding-bandingke. Ya. Karena saudara, ya kita ini dibentuk Tuhan dengan pasangan kita masing-masing. Saya bersyukur ketemu suami saya. Jadi kita ini botol ketemu tutup. Ya, kalau saudara botol ketemu apa? Ember. Ya, makanya berdoa. Kalaupun ada proses, jalani. Sebab itu proses Tuhan untuk menguduskan hidup kita. Ayat yang berikutnya berkata, coba kita lanjut ayat yang ke-13. Ya, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim, oleh Tuhan. Sebab Tuhan Elohim itu tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Tetapi ayat yang ke-14 ini penting kita baca bersama dengan suara keras. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Makanya yang muda-muda jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu melek, amin. Waktu sudah menikah baru buta kau. Karena sudah tidak bisa ganti. Dijalani, didoakan sampai dia berubah. Barulah kita mencapai yang namanya ya tingkat kekudusan yang diharapkan oleh Tuhan. Amin. Bertahan dalam pencobaan. Ya, ayo saudara, jangan menyerah. Seburuk apapun rumah tanggamu hari ini, tetaplah berdoa. Anak-anak muda, seburuk apapun orang tuamu hari ini, tetaplah berdoa. Jadilah anak-anak yang menjadi imam bagi keluarga. Kalau orang tuamu tidak bisa menjadi imam, maka engkau anak-anak muda, berdoalah menjadi imam bagi keluargamu. Amin. Berdoa, istri-istri kalau suamimu belum bertobat, berdoa. Ya, doanya kayak apa, Bu? Sudah lama saya doakan doa, Tuhan hajar suamiku Tuhan. Amin. Ya. Enggak apa-apa saudara, doa begitu, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Ya. Saya ngomong sama jemaat, doakan suamimu begitu. Enggak apa-apa ya, Bu. Kalau saya doakan hajar suamiku, enggak apa-apa. Beneran ya, Bu? Saya tanggung jawab. Suaminya pulang dia bilang, aku sekarang berdoa kok buat kamu. Oh iya, doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Diajari sama Bu Debi, pendeta Debi. Terus dia bilang, pendeta macam apa itu? Dia cari nomor telepon saya ditelepon. Halo, ini dengan pendeta Debi Basir? Ibu, pendeta macam apa ya? Kenapa Pak? Ibu ajarkan istri saya berdoa hajar suamiku Tuhan. Pendeta macam apa kau? Pak, Bapak tahu firman enggak? Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Tuhan menghajar orang yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Bapak masih dianggap anak sama Tuhan, maka Bapak akan dihajar. Kalau sudah tidak dikasihi, Pak, tidak dihajar, mati kau lagi selingkuh. Langsung teleponnya, nit. Utus saudara. Iya enggak saudara? Ya, jangan main-main di dalam pernikahan. Hai suami, tadi Alkitab sudah kita baca, Pak Lukas berkata di sana dengan ayatnya, jangan cemari tempat tidur. Jaga kekudusan di dalam pernikahan. Istri-istri juga. Ya, saya dimarahin sama bapak-bapak. Ibu tuh kalau khotbah, bapak-bapak terus dibilang selingkuh. Padahal bapak-bapaknya selingkuh sama ibu-ibu. Iya juga ya, saya pikir-pikir ya. Berarti sekarang saya tambahin ibu-ibu. Supaya adil, jadi saya tidak dimarahin sama bapak-bapak. Ibu-ibu bertobat kau. Ya, bertobat. Jangan selingkuh. Ya, jangan bilang tuh karena suami saya begini. Terima keadaanmu hari ini karena itu adalah jodoh pilihanmu. Ya, jadi bayar harganya. Seburuk apapun suamimu, aku percaya dia akan berubah satu saat nanti. Karena tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan dan doa-doa kita. Saya baru pulang dari Gunung Mas beberapa waktu yang lalu, saudara, ada sebuah kesaksian. Mereka sudah bercerai, sudah keluar surat cerai.
Tetapi istrinya menemukan khotbah-khotbah saya. Lalu dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, suamiku bisa engkau pulihkan. Sudah pisah rumah, tapi dia berlutut setiap hari, dia berdoa bagi suaminya. Dan apa yang terjadi? Suaminya yang tukang selingkuh, mabok, judi online saudara, sampai rumah 2 terjual. Ya, bahkan dia narkoba yang terakhir. Saudara bisa bayangkan menikah dengan suami model begini? Saya bilang berarti suami ibu itu kayaknya anaknya Lucifer. Semua dosa ada sama dia. Tapi Bu, tenang Bu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia berdoa satu saat suaminya dijamah Tuhan saudara. Waktu suaminya dijamah Tuhan, tiba-tiba dia cari istrinya. Dan dia mengalami perubahan. Saat itu juga narkobanya berhenti, judi berhenti, selingkuh berhenti. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada dia, amin. Saudara lihat, karena ada seorang yang mengabaikan rasa kebahagiaan hanya untuk daging, tapi dia mengejar kekudusan. Makanya firman Tuhan berkata di kitab Amsal, bagi perempuan jalang, ya, rotilah yang berharga, tapi bagi istri, nyawa suaminya itu berharga. Makanya bapak-bapak, ya, kalau kau jatuh cinta sama perempuan jalang, ingat ya, dia cuma pengen rotimu, uangmu. Ya, tapi sekarang ini bapak-bapak biar uang pas-pasan juga selingkuh. Bertobat ya, udah miskin selingkuh lagi. Sombong gak saudara? Ya, punya duit masih agak-agak ya, udah miskin selingkuh loh saudara. Kebangetan orang-orang begini ya. Saudara, bapak-bapak ingat ya, kalau ada perempuan di luar sana, soalnya dia Bu, dia lebih baik dari istri saya. Dia sabar, dia setia, dia gak cerewet seperti istri saya. Saya bilang, Pak, itu baru bulan promosi. Nanti kalau sudah lewat bulan promosinya, dia lebih gila dari istrimu. Ya, jadi seperti apapun istrimu, itulah istri yang dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, istri itu adalah teman pewaris kerajaan sorga. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sekarang